Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Zona Bisnis. Pemirsa, harga batubara terus melambung dan menciptakan rekor tertinggi baru akibat berlarutnya krisis energi di Eropa yang berlangsung sejak perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari lalu. Lonjakan harga mutiara hitam ini memberi keuntungan tersendiri bagi perekonomian Indonesia yang tercatat sebagai salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Harga batu bara terus melesat hingga menembus level $463 per ton pada awal pekan kedua September 2022. Lonjakan harga bahkan sudah mencapai 160% dalam setahun terakhir. Indonesia sebagai salah satu produsen batu bara terbesar dunia ikut menikmati keuntungan dari rally panjang si mutiara hitam ini. Dirjen Minerba Kementerian SDM Ridwan Jamaluddin menyatakan, sampai akhir Agustus 2022, realisasi penerimaan negara dari batu bara sudah mencapai 91,47 triliun rupiah atau lebih dari 2 kali lipat dari target tahun ini sebesar 42,36 triliun rupiah. Ridwan optimistis kontribusi batu bara terhadap perekonomian nasional tahun ini bisa mencapai 5-6% terhadap PDB. Dibanding tahun 2021 sebesar 4-5% PDB. Karena kontribusi batubara ini bagi perekonomian nasional secara keseluruhan cukup signifikan, kita berharap kita tidak serta-merta menghentikan penggunaan batubara, namun kita mendukung atau dana yang dihasilkan dari penggunaan batubara ini digunakan untuk mendukung program-program energi yang lain. Jadi misalnya kemarin di dalam beberapa diskusi disebutkan beberapa perusahaan batubara berkontribusi pada penggunaan panel surya misalnya, atau beberapa perusahaan batubara juga mendukung program-program kendaraan bermotor listrik. Selain berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, industri batu bara juga turut menopang perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja. Seperti dilakukan Media Jaya Bersama Group melalui anak perusahaannya PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari di Aceh. Perusahaan batu bara yang mengimplementasikan standar operasional tambang berwawasan lingkungan ini juga menjadi referensi investor lain yang ingin masuk ke Aceh. Yang jelas daerah akan mendapati manfaatnya dengan harga yang juga baik, produksi kita terus meningkat, maka pendapatan daerah dari PAD itu pun juga besar. Unsur pajak pun juga didapat oleh untuk daerah dan negara pun juga sangat baik. Dan itu juga bisa menambahkan perekonomian untuk pertumbuhan ekonomi di daerah juga, terutama di daerah penghasil batu bara yang dikelola, yang didapat oleh MDB Group dan Mifa dan BEL. Kehadiran MDB, Mifa dan BEL di Aceh, kita ingin terus berkontribusi kepada pengembangan daerah, khususnya pembangunan daerah, penyerapan tenaga kerja, melalui hal yang lain juga mengembangkan ekonomi daerah. Penyerapan tenaga terus-menerus kita lakukan dan sekarang kita sudah hampir mendekati 76% itu putra-putri Aceh. Sehingga dari sisi bisnis pun juga bagus. Yang paling penting Pak, kalau perusahaan itu kan kita kenalnya dengan triple P bottom line Pak. People, planet, profit gitu ya. Jadi kita nggak hanya mencari profit aja, tapi justru yang utama adalah bagaimana kita satisfy people Pak. The way we satisfy our people itu profit will follows gitu. Meski harga di pasar global menjulang tinggi, perusahaan batu bara tetap mematuhi kewajiban pasok untuk kebutuhan dalam negeri atau DMO sebesar 25% dari rencana produksi dengan harga yang ditetapkan pemerintah sebesar $70 per metrik ton. Meski jauh di bawah harga ekspor saat ini, Dirjen Minerba Kementerian SDM Ridwan Jamaluddin menyatakan tingkat kepatuhan perusahaan batu bara terhadap DMO sejauh ini mendekati 100%. Tim Liputan, Metro TV.